ibadah minggu ini, baik yang hadir di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Berita jemaat hari Minggu 16 Januari 2022, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, yaitu Pendeta Pelayanan Ibu Pendeta Oktavianti STH, petugas minbar, penutua dan diakon dari lingkungan pelayanan 2, liturgus Ibu Penutua Tara, song leader Bapak Juberi De Jumben dan Nerna Tudiasi, pemain keyboard Budi Alfianto SPD. Berita kebaktian. Diundang jemaat sekalian untuk bisa hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Ibu Cleopatra, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 18 Januari 2022 pukul 13 sore waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah keluarga Charles Theodore, Jalan Kapuas Seberang 1, RT 2, Kelurahan Barimba. Petugas yang akan dilayani oleh petugas lingkungan pelayanan 1 sebagai liturgus Ibu Penutua Yemita Murni dan pemain keyboard Budi Alfianto. Berita kebaktian yang kedua. Kami akan membacakan satu buah undangan. Dengan penuh rasa hormat, bersama ini kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kiranya berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 4 tahun telah dipanggilnya ke pangkuan Bapa di sorga, Ibu, istri, mertua, saudara nenek kami tercinta Noren Rambang Angin. Kebaktian dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 23 Januari 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah selesai ibadah minggu di gereja. Tempat di rumah keluarga Gottfried Angin, Bapak Noga, Jalan Kapuas Seberang 2, RT 2, nomor 52, Barimba. Kami yang mengundang Bapak Gottfried G. Angin. Undangan yang ketiga. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan penuh sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu Kapiper Seresot Kapuas Seberang untuk beribadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 waktu jam 15 waktu Indonesia Barat sampai selesai, bertempat di Gereja GKI Lelo Sakapinang. Petugas SPPer Sepasa dan Pendeta Pelayanan Pendeta Meliani Puri SPDK. Demikianlah undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih. Demikianlah Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Sementara pendeta, penatua, diakon yang bertugas memasuki ruangan ibadah, marilah kita bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13, bait yang pertama dan bait yang kedua. Pada bait yang kedua kami undang jemaat untuk bangkit berdiri.
kita memasuki ibadah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Kita nyanyikan baitnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Bila tiada rilangsu
marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada minggu ini sesuai dan seturut dengan Nas Almanak GKE terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 19 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, yang lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tidak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab untuk kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan
dari Nyanyikanlah Kidung Baru 128. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gunung ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Mawar di taman dihiasinya, elang di langit pun dipimpinnya. Dia tentu besertaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gunung ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat pagi, Barigas. Barigas, amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-21. Lukas pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Kita membaca bersama-sama. Saya membaca ayat yang genap, Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ganjil sampai ayat 21. Kita baca bersama-sama. Sudah siap? Siap? Mari kita membaca. Lukas pasal 4 ayat 14 hingga yang ke-21. Di bawah 2 perikop, Yesus kembali ke Galilea dan Yesus ditolak di Nazaret. Ayat 14 saya baca dalam nama Yesus. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk membebaskan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, di minggu yang kedua di bulan dan tahun yang baru ini. Tuhan, kami diberikan kesehatan, kekuatan melangkahkan kaki kami ke dalam rumah gereja-Mu, mendengarkan Engkau baik di rumah maupun di gereja saat ini. Kiranya kuasa kasih Tuhan melingkupi kami, sehingga firman Tuhan tidaklah sia-sia ditaburkan di antara kami. Hamba-Mu yang berdosa pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, Shalom. Shalom. Puji Tuhan, pagi ini saya boleh berada di sini untuk bersama-sama kita dikuatkan melalui firman Tuhan. Bapak Ibu, Yesus orang Nazaret. Kita sering mendengar ini ya. Benar? Dan ketika Yesus dikatakan dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea dan tersebarlah kabar tentang dia seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji dia. Dikatakan kemudian Yesus datang ke Nazaret. Pada ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu, Nazaret merupakan salah satu tempat di mana tidak hanya tempat ia dibesarkan atau Yesus dibesarkan, tetapi juga tempat di mana ia memiliki kebiasaan. Bapak Ibu, kalau kita ke satu tempat, kita punya kebiasaan. Dan Yesus datang untuk menurut kebiasaannya. Dikatakan pada ayat 16, ia masuk ke rumah ibadat. Jadi kalau kita punya suatu tempat kenangan, punya suatu tempat, pasti kita memiliki suatu kebiasaan. Barangkali kalau kita berangkat ke satu kota atau ke satu daerah, yang kita rindukan barangkali kulinernya, ya. Handak angat kukuman soto narai terkenal, soto Banjar. Handak angat kukuman RW barangkali, karena di tempat kita yang lain barangkali tidak ada RW begitu. Yang ada RT. Nah, begitu. Ya. Tetapi Yesus punya kebiasaan yang berbeda ketika ia datang ke Nazaret, berbeda dari yang lain. Ia bukan kepada kulinernya, tapi menurut kebiasaannya ia datang ke rumah ibadat. Datang ke gereja merupakan sebuah kebiasaan dan sebenarnya juga sebuah tradisi. Ke gereja waktu itu atau kita kenal dengan rumah Allah. Ia masuk ke rumah ibadat, berdiri dan membaca Alkitab. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, menjadi sebuah kebiasaan atau tradisi adalah datang ke rumah Tuhan. Di mana-mana kita berada, pasti kita rindu di mana kita beribadah. Barangkali dulu sekali Bapak Ibu tidak hanya duduk untuk mendengar firman Tuhan dan juga bernyanyi, membaca Alkitab, tetapi juga barangkali Bapak Ibu bertemu jodoh di sini. TG. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, menjadi sebuah kebiasaan, menurut kebiasaannya dikatakan di sini pada ayat 16. Yesus datang ke bait Allah. Tidak hanya sekedar datang, tapi ia juga membaca. Dan yang menarik pada ayat berikutnya, orang-orang mulai duduk menuju, matanya tertuju kepada pengajaran Yesus. Padahal Yesus datang menurut kebiasaannya hanya untuk membaca. Tetapi lihat pada ayat yang berikutnya dikatakan bahwa ada kuasa yang menyertai dia. Lihat ayat 14, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea. Bapak Ibu, Yesus mengajar tidak hanya dengan karisma yang ada, tetapi ada tidak hanya karena daya tarik rumah ibadat tentunya, tetapi juga bagaimana roh Allah yang menuntun ia supaya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus membaca kutipan Yesaya pada ayat 18 dan 19 dikatakan roh Tuhan ada padaku. Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang barangkali bisa mengatakan demikian, karena dalam Yesaya ini digenapi melalui Lukas pada saat ini. Bapak Ibu, dari sinilah kita melihat bahwa gambaran tentang Allah melalui Yesus Kristus itu nyata. Gambaran tentang Allah yang mengurapi, yang senantiasa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang membutuhkan, yang juga telah mengutus Yesus, ada tercitra, tergambar melalui Yesus Kristus. Jadi Yesus datang ke Nazaret tidak hanya karena ia orang Nazaret, tidak karena kulinernya, tidak karena barangkali ada sesuatu di Nazaret, tetapi karena memang roh Allah lah yang menuntun dia, yang menggerakkan dia untuk datang. Tidak hanya untuk beribadah, membaca Alkitab, tetapi juga untuk mengajar. Nah, sekarang seperti apa komitmen kita ketika kita datang ke suatu tempat? Dalam hal ini barangkali Barimba ini mungkin Natal kemarin ya gereja memanggil, atau tahun baru kemarin barangkali penuh orang-orang datang dari mana-mana, dan barangkali sebentar lagi masa Paskah barangkali orang akan datang tidak hanya menurut kebiasaan, tetapi karena roh Tuhan memanggil. Amin. Tuhan memanggil melalui firman-Nya, melalui kebenaran-Nya. Tidak hanya karena gereja ini barangkali punya momen yang sangat luar biasa untuk Anda, barangkali Anda menikah di sini, barangkali karena ayah dan ibu Anda ada di sini, barangkali karena memang pengajaran yang luar biasa tertanam atau ikon
misalnya di Barimba ini, seperti misalnya kalau di gereja Sinta Bapak Ibu ya, ada orang dari gereja-gereja lain kalau mau menikah padahal ada gereja mereka pilih di gereja Sinta karena dia ikon, dia menjadi satu tempat yang menarik. Saya kurang tahu di sini karena memang tidak ada pilihan barangkali ya gereja, orang tidak hanya melihat gedungnya atau tempat parkirnya, tapi sebenarnya ada satu citra yang dibentuk dari sebuah bangunan ibadat itu. Lebih daripada itu semua, kita melihat bagaimana Yesus datang karena pengurapan Roh Allah. Nah sekarang apakah saudara datang ke gereja hanya sebuah kebiasaan? Banyak banget kita nulu aku ke gereja genep minggu. Karena hari Minggu. Ya. Jadi ini pertanyaan untuk kita. Apakah kita datang hanya untuk dilihat orang? Ataukah benar Roh Allah yang menuntun kita? Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, itu tujuan utamanya ya. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa gereja memiliki daya tarik tersendiri. Seperti saya katakan tadi, kita rindu untuk beribadah. Kita seperti tanah yang gersang, di mana ketika kita tidak beribadah, ini bagi orang yang memang punya kebiasaan ya, pasti ada kerinduan. Tapi amun ulu jipuna dia belai ke gereja, biar kalian gereja tu ganta kahiau kilonarai, nyamang ngeraning kerepinding, dia bakai keremining. Benar Bapak Ibu? Tapi kalau kita punya kecintaan kepada gereja dan karena Roh Allah memanggil kita, saya yakin dan percaya. Di awal bulan ini, di tahun yang baru ini, kita dipanggil untuk datang, tidak hanya sekedar kita pamer bahwa kita ibadah, tetapi kita datang untuk merasakan panggilan Tuhan. Amin untuk firman-Nya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih bahwa senantiasa kami dipanggil oleh Roh-Mu yang hidup itu. Seperti bagaimana Tuhan Yesus sendiri, Ia datang ke Nazaret, menurut kebiasaannya Ia beribadah. Dan Ia membaca firman Tuhan dan dikuatkan melaluinya, bahkan orang-orang mendengarkan Dia. Di atas semua itu Roh Tuhanlah yang bekerja. Maka saat ini kami pun datang ke dalam rumah gereja-Mu dalam persekutuan, bersama-sama saling mendoakan, mendengarkan Engkau, menguatkan satu dengan yang lain. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berserta dengan sekalian jemaat berdoa untuk jemaat kami yang dalam keadaan sakit dan yang berulang tahun. Kami doakan yang dalam keadaan sakit, saudara kami Ringga Erwandi, saat ini sedang bertugas di Pontianak namun dalam keadaan sakit. Kiranya ya Tuhan, kasih karunia-Mu, jamahan-Mu boleh Engkau nyatakan bagi yang sakit ini, sehingga ia Tuhan diperkenankan beroleh kesembuhan, baik melalui obat-obatan, melalui makanan, minuman, tidur, istirahat, ataupun perawatan yang diberikan kepadanya. Kuasa doa menembus segala sesuatunya, dan kami yakin percaya saat ini juga Tuhan Engkau bekerja melewati apapun yang ada di sekitarnya, sehingga saudara kami Ringga Erwandi ini boleh sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami doakan yang berulang tahun, Pipin Widya Ruswara dalam usia yang ke-13 tahun. Kami doakan supaya kasih karunia dan kemurahan Tuhan pun ada pada orang muda ini, sehingga ia boleh menjadi anak muda yang takut akan Tuhan sejak dini, sejak masa mudanya. Demikian pun barangkali ada anggota jemaat yang tidak tercatat namun juga berulang tahun. Kiranya kasih karunia dan kemurahan Tuhan juga sampai untuk mereka yang berulang tahun. Apakah itu kelahiran maupun pernikahan. Yang dalam duka cita, kiranya Tuhan juga menguatkan dan menghiburkan sekalian jemaat yang berduka, yang memiliki cita-cita harapan. Barangkali ada yang ingin menunangkan anak ataupun melaksanakan pernikahan atau bepergian. Kiranya Tuhan juga melihat kepada kebutuhan dan juga apa yang mereka rencanakan. Dan ketika kami melibatkan Tuhan di dalam setiap dan segala rencana kami, maka kami yakin dan percaya Tuhan, dengan iman kami tahu Tuhan sendirilah yang akan memimpin kami mengerjakan segala sesuatunya sesuai dan seturut rencana-Mu. Kami berdoa senantiasa untuk kemajelisan secara khusus di Barimba ini. Kiranya kasih karunia Tuhan juga melengkapi kami,
di mana di awal tahun ini kami akan menyiapkan diri untuk memasuki persidangan jemaat. Kiranya ya Tuhan, apapun yang kami bersama rumuskan di dalam membangun, membina jemaat, bertumbuh bersama, Tuhan hadir di dalamnya. Demikian juga kami doakan resort beserta dengan seluruh program dan kategorialnya, di mana kami melayani. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap hamba Tuhan, para pekerja gereja yang senantiasa menyerahkan diri untuk berada dalam pimpinan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Berkenan Engkau memberkati kami dan roh Tuhan senantiasa diperbaharui di dalam kami, sehingga senantiasa kami boleh ada dan mendengar panggilan Tuhan dalam setiap kesempatan hidup kami. Terima kasih Bapa yang sakit yang hadir dalam gedung gereja saat ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena bilur-bilur-Mu di kayu salib itulah yang mengangkat setiap kelemahan dan sakit penyakit kami. Maka jadilah kami sembuh oleh karena iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Berbagai persoalan terjadi, kami tidak tahu apa itu Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat. Satu nama yang kami percaya, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang senantiasa menguatkan kami dan yang bersama kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena hanya Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kini ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Saya akan membacakan pengantar persembahan untuk kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Persembahan akan kita kumpulkan, kita diiringi dengan pujian menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Kita nyanyikan baitnya yang pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Hidup segar dari sorga, dan
akan tercurah. Kini kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkatmu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami mempersilahkan jemaat untuk duduk dan berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati.